uranium kita tambang, nggak bisa langsung jadikan PLTN bahan, masukin, nggak bisa. Tapi harus diambil 2 dulu neutronnya, baru dia bersifat radioaktif. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan membaca buku kimia dasar karya Bapak Remoncang. Namun seperti biasa, mari kita mulai Baru Belajar pada malam hari ini dengan baginda Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, lalu kepada guru-guru kita, dan yang terakhir kepada Bapak Remoncang yang bukunya kita baca. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan, dan di malam ini kita sudah masuk ini kalau nggak salah tappingnya berapa sekarang ya, 27 per 28 gitu. Ini adalah malam pertama kita masuk ke bulan Rabiul Awal, dan Rabiul Awal adalah bulan yang istimewa karena pada tanggal 12 bulan ini Nabi Muhammad lahir, sehingga mari kita perbanyak bersolawat karena kita bisa hidup seindah ini juga sekarang juga karena Nabi Muhammad juga. Semoga kita juga kebagian syafaatnya biar kayak ngaji ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan sudah selesai tentang struktur atom. Struktur atomnya sudah, dan pada malam hari ini kita itu akan masuk ke topik baru. Ini subbab baru yang kayaknya cuma ini deh. Judulnya adalah nomor atom, nomor massa, dan isotop. Nomor atom, nomor massa, dan isotop. Kita akan mulai dari 3 hal yang sudah kita discover di 4 video sebelumnya. Yang pertama, yakni kita sudah mendiscover pertama itu elektron. Ini Bapak Thomson, lalu Rutherford menemukan proton, dan yang terakhir kemarin James Chadwick itu menemukan neutron. Oke, kita kan sudah ketemu ini ya, kita ketemu 3 materi subatomik, dan saya akan tuliskan 3 materi subatomik ini lagi karena dengan memahami sekali lagi elektron, proton, dan neutron, kita tuh akan semakin mudah memahami nomor atom, nomor massa, dan isotop. Nah, kita akan lalu ingin kembali lagi nge-refresh bahwa proton dan neutron ini ada di inti, sementara elektron itu tersebar menyelimutinya, gitu ya. Jadi kita perlu sadari terlebih dahulu itu bahwa proton dan neutron ada di inti, massa itu kembali kepada 2 ini di inti. Jadi elektron itu kemarin juga sudah disebutkan karena terlalu ringan sehingga tidak signifikan, sehingga atom itu massanya hanya ditentukan oleh apa yang ada di dalam inti, yakni proton dan neutron saja, gitu. Kita mulai yang pertama. Ini ada nomor atom. Nomor atom adalah sesuatu identitas yang melekat pada atom dan itu berbeda dari satu dengan yang lain. Di mana mengambilnya? Nomor atom itu diambil dari proton. Jadi proton ini, saya tuliskan di sini ya bagannya. Jadi jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Dah. Begitu saja. Jadi kalau misalnya suatu atom itu protonnya, misalnya protonnya ada atom, saya nggak tahu lah ini namanya apa, taruhlah saya sebut aja sembarangan. Kalau ada atom jumlah protonnya itu 38, berarti dia itu nomor atomnya ya nomor atom 38. Nomor atom itu simbolnya Z.
Ini ya 38. Dah. Kalau hidrogen, ya kita tahu kalau misalnya hidrogen mudah ya, hidrogen 1 gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu atom yang jumlah protonnya itu 1, berarti dia nomor atomnya ya 1. Jadi nomor atom di Z ini dulu. Jadi seperti itu. Jadi jumlah proton itu sama dengan nomor atom gitu. Jadi teman-teman mah bebas misalnya kalau ada atom dengan nomor barang lah 138. Berarti berapa jumlah protonnya? Jumlah protonnya ya 138. Sudah. Dan ini adalah identitas kimia dari atom. Jadi atom itu diidentitasi dari protonnya ini. Jadi jumlah proton itu. Ini adalah identitas. Identitas. Satu ini dulu. Selanjutnya, kalau misalnya jumlah protonnya itu 1 dan atom itu dalam kondisi yang normal itu selalu netral. Ini kemarin sempat kita bahas bahwa kesimpulan-kesimpulan awal yang muncul, kalau nggak salah malah ini waktu John Dalton ya, bahwa atom itu netral. Atom itu pada awalnya netral. Kalau netral, berarti kalau misalnya suatu atom ingin dikatakan netral, misalnya protonnya itu 1, loh ini harusnya saya tulis, sorry sebentar. Ini 3, ini protonnya, oh salah, tadi saya nulisnya itu proton, ini Z, ini begini loh. Nah, makanya kok saya sendiri bingung. Nah, ini. Kalau misalnya protonnya itu 1, proton itu positif, biar jadi netral berarti elektronnya juga harus 1. Jadi kesimpulannya adalah di kondisi yang netral, normal, jumlah elektron, atom netral ya, atom netral, itu jumlah elektron itu selalu sama dengan jumlah proton. Ini. Jadi dalam atom netral jumlah proton selalu sama dengan jumlah elektron. Kalau kita menyebut hidrogen itu netral. Kalau hidrogen di sini punya 1 proton, berarti hidrogen itu punya 1 elektron. Kalau ada atom netral dan dia itu protonnya 38, berarti dia elektronnya juga 38. Kalau ada atom netral yang jumlah protonnya adalah 138, berarti jumlah elektronnya itu juga 138. Begitu. Jadi dalam atom netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Pertanyaannya adalah, apakah atom selalu netral? Jawabannya tentu tidak. Besok kita akan ketemu dengan topik ion. Nah, ion itu adalah topik di mana itu adalah atom yang dia itu bermuatan, tidak netral. Tapi saya tidak ingin langsung loncat ke ion terlebih dahulu dan tiba-tiba menjelaskan itu. Saya ingin langsung gini saja. Kalau teman-teman misalnya ya, atom itu kan disimbolkan, taruhlah kita simbolkan X gitu saja. X. Kalau cuma X, misalnya X-nya itu taruhlah di sini jumlah protonnya itu 30. Nah, kita akan tahu bahwa protonnya 30 dan elektronnya akan sama 30 karena dia netral. Tetapi kalau misalnya teman-teman menemui kalau X ini bermuatan taruhlah negatif 1, itu berarti maksudnya apa negatif 1? Siapa sih dari 3 ini yang bermuatan negatif? Elektron. Berarti kalau ada atom terus dikasih simbol negatif, itu berarti dia kelebihan subatom, materi subatomik yang bermuatan negatif. Jadi X sama dengan X min itu berarti kelebihan 1 elektron. Nah, kalau misalnya kita ketemu ada X2+, konsepnya sama. Kalau dia itu 2+,
plus, di sini siapa yang bermuatan plus? Positif. Tapi apakah di sini itu maksudnya adalah kelebihan 2 proton? Sebenarnya dengan seperti itu benar. Tetapi kita akan kembali bahwa kalau kalimatnya adalah kelebihan 2 proton, itu kan kayak seolah-olah protonnya nambah. Nah, memang benar, tapi kenapa kok dia itu protonnya kelebihan 2? Karena dia kehilangan 2 elektron. Jadi misalnya awalnya dia itu 30. Oke, protonnya 30, elektronnya 30. Yang bisa masuk keluar, kalau proton itu tetap dia di inti. Kalau protonnya ganti, sudah ganti atom namanya. Jadi protonnya itu tetap. Ini akan saya bilang tetap, singkat saja. Ini penyimpulan yang mungkin akan ada kesalahan, tapi proton itu tetap. Kalau protonnya ganti, berarti nama atomnya sudah ganti. Elektron ini bisa ganti, bisa pindah-pindah. Ini bisa pindah. Kalau misalnya kasusnya seperti ini bukan protonnya yang tiba-tiba nambah 2. Kalau protonnya nambah 2 berarti dia jadi ganti atom. Berarti kondisi seperti ini itu berarti kondisi elektronnya hilang 2. Jadi kalau semula ini ada atom nomor 30, lah kalau dia berubah menjadi X2 plus itu berarti dia kehilangan 2 elektron. Kehilangan 2 elektron tidak seimbang, tidak lagi netral karena elektronnya hilang 2, sehingga ada 2 proton, yang tidak kebagian elektron. Udah gitu saja saya menyimpulkannya. Itu, oke? Jadi ini. Nah, itu adalah nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah proton. Lalu sekarang kita akan masuk ke nomor massa. Tadi sudah saya singgung dikit bahwa massa atom itu hanya dihitung dari intinya, karena massa elektron yang ada di permukaan atom itu sangat kecil dan tidak signifikan. Berarti, kan ini sudah saya kasih garis bawah ya, ada elektron yang ada di permukaan dan proton dan neutron yang ada di inti. Kalau ilmu yang kita tahu, pengetahuan yang kita tahu bahwa massa atom itu hanya dari inti, berarti nomor massa ya sama dengan ini berarti. Saya tulis di warna merah ya. Nomor massa ini itu berarti sama dengan jumlah inti. Jumlah inti kita tahu adalah kombinasi antara proton dan neutron. Sudah, nomor massa adalah jumlah inti. Inti itu isinya proton dan neutron. Berarti kalau gitu, kalau nomor atom jumlah proton saja, kalau nomor massa atau massa atom, jadi ada yang nyebut nomor massa bisa disebut massa atom, itu berarti jumlah inti atau massa inti. Massa inti itu gabungan antara proton dan neutron. Teman-teman pasti akan langsung mudah menjawab, lalu berapa jumlah neutronnya? Berarti jumlah neutron itu adalah, kalau kita mau mencari neutron saja ya, berarti massa inti, karena massa inti itu kombinasi antara proton dan neutron, ya dikurangi nomor atom, dikurangi nomor atom atau nomor atom. Nah, ini karena nomor atom isinya adalah P. Nah, P plus N dikurangi P tok, ya hasilnya adalah N. Sudah, seperti itu saja. Nah, kondisi seperti ini, nomor massa itu adalah kombinasi antara proton dan neutron seperti ini. Itu terjadi di semua atom kecuali hidrogen. Karena hidrogen itu seperti kemarin yang sudah kita bicarakan persis minggu lalu, bahwa hidrogen itu masanya 1. Kalau helium kemarin kan masanya itu 4. Nah, massa 4, protonnya 2, neutronnya 2.
2. Nah, kalau hidrogen ini 1, itu berarti bukan neutronnya 1, tapi protonnya 1, neutronnya 0, kan seperti ini. Nah, jadi semua atom itu masanya itu adalah kombinasi antara proton dan neutron, kecuali hidrogen. Karena hidrogen itu masanya 1, berarti dia itu intinya hanya terisi proton tanpa ada neutron. Gitu. Nah, kecuali hidrogen, bentuk paling umum tidak punya neutron. Tertulis di buku itu bentuk paling umum. Pertanyaannya, kenapa kok disebut bentuk paling umum? Kenapa paling umum? Karena hidrogen itu jenisnya tidak satu. Kalau misalnya kita pelajari lebih lanjut, kita habis ini itu akan ketemu dengan isotop. Yang mana hidrogen itu ternyata ada loh hidrogen yang punya neutron. Tapi jumlahnya tidak banyak. Umumnya itu komposisinya adalah hidrogen punya 1 proton dan 0 neutron. Tidak semua atom, sehingga kesimpulannya adalah tidak semua atom itu akan memiliki ya, kayak akan memiliki kalau jumlah protonnya sama, mesti masanya sama. Tidak selalu seperti itu. Jadi seperti nanti kita akan bicarakan di isotop hidrogen. Tidak semua atom jumlah P sama itu punya nomor sama atau massa atom sama. Jadi ada kondisi di mana kalau di sini kita akan masuk ke isotop, misalnya hidrogen itu dimanapun protonnya harus 1. Jumlah protonnya itu harus 1. Kalau tidak 1, misalnya 2, itu sudah helium. Gitu. Jadi hidrogen harus 1. Tetapi massa hidrogen itu tidak selalu 1. Jadi kalau ini tadi Z nomor atom, nah ini mana tadi ya? Nomor massa itu A simbolnya. Jadi kalau hidrogen jumlah protonnya itu 1, nomor massa hidrogen itu tidak selalu sama dengan 1. Tidak selalu. Ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 3. Nomor atom, jadi atom yang punya nomor atom sama tapi nomor massa beda. Jadi ini nomor atom selalu 1. Sekali lagi, kalau sudah tidak 1 nomor atomnya, artinya protonnya sudah tidak sama dengan 1, berarti dia sudah tidak hidrogen. Terus misalnya 3 berarti litium, gitu, dan seterusnya. Tapi masanya itu tidak selalu 1, ada 2, ada 3. Jadi nomor atom sama, tidak selalu masanya itu sama. Nah, itu adalah isotop. Ini yang seperti ini namanya isotop. Nah, kenapa sih kok P ini nggak boleh ganti-ganti? Ya kembali lagi karena jumlah proton itu identitas. Yang namanya hidrogen ya 1, ya gitu. Itu karena identitas. Di sini sudah ada statement bahwa jumlah proton adalah identitas. Gitu. Jadi, semoga teman-teman bisa menangkap bahwa isotop adalah nomornya sama, masanya beda. Mudahnya gimana? Protonnya sama, tapi jumlah neutronnya beda. Nah, di sini mari kita buat contoh. Isotop hidrogen. Kita akan uraikan di sini. Hidrogen itu punya 3 isotop. Yang pertama adalah, nah, kombinasi yang seperti ini. Ini berarti, nah ini rumusnya gini. Tadi saya belum menyampaikan. Rumusnya adalah X. Ini simbol atomnya. Ini simbol atomnya. Nomor atomnya, nomor atom yang ini nih. Nomor atom itu di bawah gini. Nomor masanya di atas. Berarti yang atas itu massa, yang bawah itu nomor atom. Ini jumlah proton, ini jumlah inti. Nah, hidrogen itu ada yang hidrogen 11, ada yang hidrogen 21, ada yang hidrogen 31. Ada 3 ini. Maksudnya gimana? Bahwa perhatikan, nomor atom Z, nomor atom Z selalu sama. Artinya apa? Protonnya sama. Tapi lihat yang di atas 1, 2, 3.
Ini 1 karena ini berarti protonnya 1, masanya 1, ya sudah, berarti neutronnya 0. Yang kanan, nomornya 1, ya protonnya 1. Kenapa kok masanya 2? Karena neutronnya dia ada 1. Ini hidrogen yang ketiga, protonnya 1. Tapi kenapa dia 3? Karena neutronnya 2. Kita kimiawan itu menyebut ini adalah hidrogen. Sementara yang kedua ini adalah deuterium. Dan yang ketiga ini adalah tritium. Contoh lain isotop. Uranium. Uranium teman-teman tahu ya, buat bom atom itu. Tapi ternyata tidak semua uranium bisa dijadikan bom atom. Itu di sini. Uranium itu, ingat yang bawah itu nomor atom uranium adalah 92. Kalau tadi saya cek, itu dia blok F. Apa itu blok F? Nah, ini besok-besok lagi ya. Ada uranium, nah kita tuliskan ada 92. Yang pertama itu ada uranium 235. Nah, ini harus disebutkan 235. Di buku itu juga tertulis bahwa nyebutnya adalah uranium 235, bukan 235. Dan saya nggak tahu kenapa kok begini. Lalu yang selanjutnya adalah uranium 238. 238. Nah, yang dijadikan bom atom, yang dijadikan radioaktif itu yang pertama ini, uranium 235. Dan tidak terjadi sifat yang sama pada uranium 238. Jadi kalau teman-teman, apakah semua jenis uranium itu bisa digunakan sebagai bom atom atau bisa digunakan sebagai bahan radioaktif? Jawabannya tidak. Uranium radioaktif itu hanya uranium 235. Lalu saya cek di tabel periodik, uranium itu abundansnya, rata-ratanya itu di mana? Ternyata abundans rata-ratanya di dunia ini adalah 238. Artinya kalau di tabel periodik teman-teman buka, itu paling banyak uranium itu ada di uranium 238. Berarti uranium yang ada di dunia ini secara abundans rata-rata itu ternyata bukan jenis uranium yang dapat dijadikan sebagai bahan radioaktif, nuklir, atau PLTN itu. Jadi kalau misalnya ini pengandaian saya, tapi mungkin ada benarnya. Karena di bumi itu kebanyakan uranium itu 238. Misalnya kita itu menambang uranium, itu tidak serta-merta bisa kita gunakan untuk jadi bahan pembangkit listrik tenaga nuklir. Gimana caranya agar uranium itu bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga nuklir? Uraniumnya harus diubah dulu menjadi isotop uranium 235, harus dihilangkan 2 neutronnya. Jadi uranium kita tambang, nggak bisa langsung jadikan PLTN bahan, masukin, nggak bisa. Tapi harus diambil 2 dulu neutronnya, baru dia bersifat radioaktif. Begitu. Nah, karena kita sudah tahu seperti ini, kesimpulan akhirnya adalah bahwa sifat-sifat kimia suatu unsur itu ditentukan oleh proton dan elektron. Gitu. Jadi sifat-sifatnya itu ditentukan oleh proton dan elektron. N tidak ikut serta dalam perubahan kimia dalam keadaan normal. Tetapi ada beberapa sifat yang kalau kita ulik secara dalam itu sebenarnya jumlah neutron yang berbeda. Seperti di sini itu bisa berpengaruh pada kondisi-kondisi reaksi, kondisi perubahan kimia yang mungkin tidak mudah atau tidak umum. Tadi ada loh kondisinya, neutron itu berpengaruh, tapi kesimpulan sederhana dan mudah dan awalnya adalah bahwa perubahan reaksi kimia itu bergantung pada proton dan elektron gitu. Jadi kita bisa lihat dari sini. Itu ya. Jadi pada malam hari ini kita sudah mendiscover lagi pengetahuan tentang nomor atom, nomor massa, dan isotop. Nomor atom jumlah proton, nomor massa jumlah massa yang ada di inti, proton dan neutron. Isotop adalah kondisi di mana nomor atomnya sama, berarti protonnya sama, tetapi punya massa berbeda. Itu dulu.
Lalu mana isoton isobarnya? Biasanya kan digandengkan itu isotop isoton isobar. Santai dulu. Di buku itu juga baru bahas ini, isoton isobar nanti dulu. Karena kadang-kadang yang lebih sering dibicarakan para ilmuwan, para kimiawan itu isotop. Isoton isobar itu mungkin ada tapi jarang ditemui. Atau saya yang memang belum tahu banyak. Oke, sudah untuk malam hari ini kita cukupkan. Kita bicara 3 topik ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekali lagi, mari kita perbanyak sholawat karena ini sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Kita juga cukupkan mengajinya dengan prinsip yang sama, yakni dikit-dikit aja, yang penting istiqomah. Terima kasih untuk malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.